jam setengah tigaan itu pokoknya biasanya suka ada tukang tenda yang finishing, dekor kayak gitu kan. Akhirnya kita nanya tuh sama abang-abang dekor itu, Pak, kayaknya itu keluarganya sih, kayaknya keluarganya yang biasanya ngecek dekor kayak gitu ya. Akhirnya kita nanya, Pak, kalau untuk ruang make up di mana ya, gitu kan. Oh, si bapak-bapak itu nunjuk ke depan. Oh gini, tapi kita tuh kayak berdua udah kayak yang ngelihat sosok anak. Kita tuh kayak ngikutin mereka berdua. Nah akhirnya mereka berdua kok kayak jauh banget ya dari gang gede bisa masuk mobil lah ya terbilang. Terus kita tuh dibawa ke gang yang bener-bener sempit dan itu cukup kayak yang teman aku di depan, aku di belakang. Dan apa yang aku lihat sama teman aku ini tuh sama. Maksudnya yang satu lurus, yang satu keriting, sama gitu loh Bang. Atuh ya teteh, atuh logika aja. Masa jam segini ada anak kecil udah bangun. Halo guys, welcome back to KPR, Kaktus Podcast Horror. Oke, kita kedatangan narasumber kita yang akan menceritakan kisahnya tentang dia menyaksikan korban yang tertabrak oleh kereta api. Bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, kita bisa langsung masuk ke ceritanya. Halo kakak, namanya siapa? Halo, Anissa. Anissa, Iya. saya Max. Mungkin kakak Anissa akan menceritakan tentang kisahnya yang pernah dialami. Ya, sebelumnya aku kan sebagai muak ya, perias gitu. Nah waktu itu tuh tahun 2023, nah ada biasa kan udah after COVID, jadi kayak wedding udah mulai lagi kan, mulai rame. Nah ada salah satu teman aku yang ngajak aku jadi tim. Nah udah gitu, pokoknya akadnya itu jam 7 apa setengah 8-an gitu, otomatis start make up itu harus jam setengah 4 subuh. Nah, setengah 4 subuh. Nah otomatis aku, rumah kan di Tajur ya, di Bogor. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kayak yaudah janjian aja di Batu Tulis. Nah Batu Tulis Bogor. Nah awal dari rumah itu aku biasa diantar sama suami untuk janjian sama teman aku itu. Nah aku tuh janjian sama teman aku itu namanya Niki. Dia juga sama Mua karena aku diajak sama beliau. Nah dia itu make up wedding. Nah aku ditugasin dia itu sebagai make up kayak keluarganya itu, kayak misalnya mamahnya kayak gitu, Pagar Ayu kayak gitu. Nah akhirnya aku jalan janjian di Batu Tulis Bogor. Dan itu pukul 2 lewat, jam 2 lewat lah. Nah udah gitu teman aku itu udah ada mobilnya dan otomatis motor suami aku tuh di belakang. Akhirnya aku janjian terus aku naik mobil dan posisi suami ada di belakang mobil kan. Nah akhirnya aku naik berdua di mobil biasa kayak gitu. Nah si Niki nanya, biasa kayak kalau diantar siapa gitu. Oh lu sama suami ya, biasa gitu-gitulah. Nah ini ya udah suami posisi di belakang. Akhirnya pas mau berangkat aku kayak yang masukin handphone lah di tas, terus jalan. Nah teman aku ini si Niki ini kayak yang tiba-tiba banting setir terus kayak ngegas gitu, kan kaget dong di posisi di depan. Aku Kak kenapa? Astagfirullahaladzim, dia gitu di mobil secara berdua gitu kan, cewek gitu. Kataku kenapa Kak? Ya astagfirullahaladzim, Kak itu gila begal. Nah si Niki ini ngelihat sosok bukan sosok itu kayak begal, kata dia begal, dia bawa parang kayak sajam gitulah, 2 orang lelaki, terus di depan tuh kayak yang gini, kayak yang ya gimana sih kayak mau begal gitu Kak Bang. Nah diacungin gitu. Nah iya si parangnya itu terus kayak melotot gitu, makanya dia kayak gas sama banting setir gitu. Kak gila itu lihat suami lu. Nah di mobil tuh kayak gitu. Aku lihat ke belakang, tapi aku nggak ngelihat begal yang dibilang itu tuh nggak ngelihat gitu, kayak aku ngelihat ke belakang nggak ada kan, emang secara Batu Tulis kan emang jam segitu emang gelap ya. Kata aku
telepon suami lu, telepon gitu ya. Akhirnya kayak yaudah aku teleponin, tapi yaudah posisinya positifnya kayak gini deh. Mungkin suami aku belum nyampe rumah gitu kan. Akhirnya di WA, udah nyampe belum dibales tuh. Gila, panik lah gitu ya. Astagfirullahaladzim, jadi pokoknya kayak udah ke distract semua di dalam mobil tuh kayak yang gimana sih bang, kayak begal tapi aku nggak ngelihat gitu begal. Jadi yang lihat cuma temennya sendiri. Nah iya, terus mata melotot, bawa sajam, dua lelaki kayak gitu kan. Nah akhirnya suami aku nelpon tuh, dia nyampein kenapa gitu kan. Aku nyampein kayak, kamu ngelihat gak begal gini-gini? Enggak, dan suami aku pun kayak enggak ada apa-apa gitu. Kata aku langsung, Nik nggak ada apa-apa kok. Ya tapi iya asli itu begal bawa sajam parang kayak gitu dia tuh. Ini kata aku ya udah deh, udah lupain gitu ya. Terus di mobil tuh ya udah biasa kita bawa nyalain lagu gitu ya. Ini kayak murotal aja deh, murotal dong. Nah kebetulan lokasi weddingnya itu di Kebon Pedes. Bogor. Nah, akhirnya kita ya udah biasa kayak udah deh lupain lagi gitu ya, kayak udah mencoba menenangkan diri gitu. Yeah. Nah, akhirnya kita jalan menuju lokasi gitu, kayak mencoba menenangkan lah ya. Jadi kayak udah deh lupain yang tadi kejadian itu begal, walaupun nggak ngeliat tapi emang agak serem sih ya, karena emang kejadiannya itu emang malam banget dan kita akhirnya melanjutkan ke lokasi. Nah udah melanjutkan ke lokasi, akhirnya nyampe lokasi di Kebon Pedes waktu itu. Nah di Kebon Pedes itu tiba lokasinya itu sekitar jam 2:30 lah. 2:30? 2:30, jam 3-an lah gitu ya. Nah udah nyampe, kan masuk mobil. Nah dari parkir mobil terus ke tempat lokasi wedding itu kelihatan bang, kayak ada tenda kayak gitu. Terus kayak ya udah kelihatan, oh itu benar. Akhirnya kita konfirmasi ke klien. Maksudnya kita udah nyampe, biasa kayak gitu ya chatnya. Oh iya kak, iya nanti masuk aja ya ke gang kayak gitu. Oh iya ini bener kan kita boleh parkir di sini gitu. Oh iya boleh, udah konfirmasi kayak gitu. Akhirnya ya udah kita siap-siap biasa ya, kita buka mobil, turun dari mobil, terus biasa ambil koper make up gitu ya di bagasi. Akhirnya ya udah kita siap-siap, akhirnya kita jalan ke menuju weddingan itu kan, ke tenda. Nah jam 2:30 itu pokoknya biasanya suka ada tukang tenda yang finishing, dekor kayak gitu kan. Akhirnya kita nanya tuh sama abang-abang dekor itu, Pak, kayaknya itu keluarganya sih, kayaknya keluarganya yang ngecek, biasa ngecek dekor kayak gitu ya. Akhirnya kita nanya, Pak, kalau untuk ruang make up di mana ya, gitu kan. Oh, si bapak-bapak itu nunjuk ke depan. Oh gini, tapi kita tuh kayak berdua udah kayak yang ngelihat sosok anak. Ada 2 orang anak. Di lokasi ini? Iya di lokasi, tapi misalnya ini tenda dan si anak itu ada di depan. Nah si bapak itu nunjuk sini gitu kan. Tapi kita tuh kayak udah tertuju ke si anak itu. Jadi bayangan aku ngerasa kayak ya udah ikutin aja nih si anak ini. Dan itu bukan perasaan aku doang bang. Jadi teman aku juga si Niki ini juga ngerasa kayak ya udah ikutin nih anak ini. Kalian berdua sama? Nah ngerasa itu sama. Dan ngelihat sosok anak itu juga gitu kan. Akhirnya ya udah, oh ya makasih ya Pak gitu ya. Akhirnya si anak itu jalan, terus dia sambil gandengan tangan berdua, pokoknya segini lah bang anaknya. Terus gandengan, terus kayak yang happy aja. Tapi dia nggak nampak kayak yang ngebelakangin, iya kak enggak. Jadi kayak sesekali dia ke belakang cuma noleh gitu doang, kayak gitu. Terus kata-kata, iya, yuk dia di depan. Itu posisi jalan itu masih kayak bisa berdua gini bang, masih kayak samping-sampingan. Kita tuh kayak ngikutin mereka berdua. Nah akhirnya mereka berdua kok kayak jauh banget ya dari gang gede, bisa masuk mobil lah ya bisa bilang. Terus kita tuh dibawa ke gang yang benar-benar sempit dan itu cukup kayak yang teman aku di depan, aku di belakang. Nah kita sama-sama bawa koper waktu 2023 tuh kan, sekarang tuh ada troli lah ya, koper make up. Dulu tuh kayak bener-bener dijingjing gitu loh bang, berat banget. Jadi kayak, nah celotehan aku gini, sempat kata aku, Niki gila ya, kok ini
jauh banget lokasi make up sama pelaminan. Nanti gimana ya akadnya gitu, repot banget. Nah si Niki ini teman aku, ya udah ngikutin aja. Dan posisi kan aku di belakang ya bang, hanya ngikutin. Tuh anak kecil, kemana ya sih tuh anak kecil? Terus ngeliatin, udah ayo jalan sempit bang, itu jauh banget. Nah udah kayak terdengar suara tahrim di masjid. Kata aku gini, biasa kan tahrim suka assalamualaikum kayak gitu kan. Akhirnya pas nyampe itu, nah teman aku yang di depan tuh kayak si Niki, ih kemana ya anak itu? Nah itu tuh ada lurus sama belok kiri, pokoknya pertigaan gitulah ya. Dan di samping sini tuh ada warung. Warung itu kayak pakai loring door berwarna gitulah ya. Kanisa, lu lihat gak anaknya kemana? Kata aku, loh kok gue, kan lu yang di depan gitu, kayak perdebatan itu kayak, lu kan di depan emang lu gak ngeliat gitu. Enggak, asli kemana ini? Kata teman aku gitu bang. Kemana ini, sumpah ini kemana? Terus akhirnya yaudah taruh aja lah koper, naruh dong kita koper di deket si warung itu. Karena bersih, karena ada kayak keramik gitu kan. Akhirnya kita naruh koper, yaudah telepon aja kliennya, kata aku gitu kan. Akhirnya teman aku buka handphone, terus ternyata ada chat dari si klien, kakak di mana ya, kok belum nyampe? Nah dari kliennya kayak gitu, sedangkan kayak yang kita tuh tektokan, kita udah nyampe lokasi kan berarti deket dong, pikir si klien itu ya. Ternyata ada WA kayak gitu, kayak kakak di mana ya, kok belum nyampe? Aduh yaudah telepon aja. Akhirnya kita telepon, pas di telepon itu, kak kita di sini. Ini gitu, kakak itu di mana? Ayo kita video call, terus ini nih, itu di mana ya? Si klien itu nggak tahu itu di mana bang. Dia malah nanya balik. Iya, itu di mana kak? Lah kata aku gini, aku langsung nggak mau. Maksudnya udah kayak tadi kejadian dibegal gitu, walaupun nggak ngelihat, tapi kayak yang kok ini, nah gitu bang, kayak aduh apa ini gitu ya. Terus aku ngelihat kucing, ada kucing, yaitu kayak ngegesek-gesek koper aku bang. Koper kita lah gitu ya, ngegesek sama aku yang diusir gitu ya. Aku takutnya kena bulunya tuh kena koper make up kan. Aku kayak coba digebahin lah gitu ya. Terus si kucingnya itu nggak mau pergi, kayak tetap aja kayak ngegesek-gesek koper kita tuh gitu ya. Udah. Nah teman aku ini si Niki itu kayak yang ini gimana gitu kan. Kataku yaudah coba tenangin dulu deh gitu ya, kayak yang sebisa mungkin kayak baca-baca gitu ya. Udah tenangin dulu. Ya udah kita cari gimana masjid. Ini kan kayak ada suara tahrim gitu kan. Ya udah cari masjid salah satunya nih. Akhirnya pas mau ngangkat koper, itu si kucing itu nggak ada. Hilang gitu aja. Terus kayak yang nggak ada aja gitu. Udah nggak mau mikir ini lagi ya. Kayak udah deh kita nyari masjid. Akhirnya jadi kita ngikutin jalan yang tadi ini kita laluin lagi bang. Yang awal itu. Akhirnya kita laluin itu, akhirnya nemu tuh masjid. Akhirnya kita telepon lagi klien, terus kak kita ada di sini. Terus di masjidnya kan, masjid itu kayak ada jami, bisa masjid apa gitu ya, Al Hikmah atau kayak gitu, lupa mastiin. Kakak gila ya, itu jauh banget, itu di mana ya, itu udah beda RT. Astagfirullah, ternyata aku dibawa si anak itu tuh bener-bener kayak ngejauh dari lokasi bang, dan itu jauh udah beda RT banget, pokoknya dari gang besar kita benar-benar terpencil, kayak ada kebun-kebun kayak gitu bang. Kata aku ya udah kak tunggu aja ya di situ, karena emang mungkin tahu ya masjid itu. Kakak tunggu ya di situ, nanti saudara aku yang nyamperin gitu kan. Akhirnya kita nunggu, aku yang kayak debat aja, kayak nggak mau ngomong sama si Niki tuh, udah nggak mau yang ngomong gimana ya, kayak udah yang penting kita make up, pokoknya kan start make up harusnya jam 3:30 ya bang waktu itu. Ya udah deh, intinya kita harus sholat subuh dulu gitu ya. Dari gitu akhirnya saudaranya nyamperin kita. Nah akhirnya kita itu dijemput sama kakak klien lah, ibaratnya kayak saudaranya lah kayak gitu ya. Dan itu dijemput itu jam 4-an. Kan waktu itu tahun 2023 tuh ibaratnya subuh itu kan ini ya jam 4-an, kayak itu sekarang kan jam 4:30 ya. Udah gitu dijemput, terus dia langsung ngomong kayak yang teteh di mana?
ih kok lama, kok bisa sih nyasar kayak gini. Hmm. Kita udah yang nggak mau cerita lagi, tapi udah di sister kayak yang harus cerita. Iya bang, tadi kita ngikutin anak kecil yang mana teh gitu. Ya kirain keluarga kliennya gitu ya. Terus kata si abangnya, emang sepantar segimana? Pokoknya anak kecil, rambutnya keriting. Kita nggak punya saudara yang rambutnya keriting. Nah gitu. Ini lama loh teh. Dan ternyata bang, aku nyelusurin jalan itu ya hampir sejam kurang ngelewatin. Iya. Jauh berarti itu. Jauh parah. Itu orang jam 3, setengah 3 kita sampai tahrim mau subuh. Akhirnya yaudah kita dianterin. Akhirnya nyampe lokasi dan tahu lokasinya ini tenda dan di sebelah sini deket parah si ruang make upnya. Ya Allah kata aku, udah nggak mau ngomong lagi sama teman aku ini ya, si Niki ini. Akhirnya ya udah, ketemu tuh sama kliennya. Kak Niki, Kak Nisa, kok bisa sih jauh? Iya kak, tadi kita dianterin sama anak kecil. Dan akhirnya si bapak-bapak itu yang tadi kita tanya, yang nunjukin arah itu. Teteh, saya kan nanyanya sebelah sini. Yang ini loh teh. Bapak tadi anak kecil. Jadi di situ lumayan agak perdebatan ya. Dan si bapak itu ngelihat nggak ada sosok anak kecil itu. Nggak ada. Cuma kalian berdua. Cuma berdua gitu yang ngelihat. Tapi kita ngelihat yang kayak ya udah manusia, dia anak kecil dan dia tuh kayak nunjukin happy bang, dia kayak canda-candaan sampai mereka tuh gandengan. Terus sesekali ngeliat ke belakang kayak gitu. Terus kayak ya Allah emang sepantar gimana? Di situ kan ibunya udah ada. Terus akhirnya azan subuh. Kita coba sholat dulu deh ya sebelum make up tuh. Akhirnya sholat udah gitu. Aku kan make upin keluarga, make upin si ibu dong. Akhirnya aku setting alat make up. Terus si ibu itu langsung kayak, Teteh kok bisa? Biasa kan ibu-ibu hajat tuh gitu ya. Kepo lah. Teteh kok bisa sih gini. Ibu tadi tuh kita ngelihat ya sosok anak kecil, kirain aku ini salah satu keluarga lah gitu. Atau Teteh mana mungkin, ibaratnya jam 2:30 ada anak yang udah bangun, ibaratnya pagar ayu aja ini juga pada belum bangun teh katanya gitu. Oh ibu, emang segimana? Dijelasin dong sama aku gitu ya. Ya bu, sepantar segini. Terus rambutnya yang satu lurus, yang satu keriting bu. Si ibu langsung nyeletuk. Ya Allah itu mah kayak yang ini ya. Nah si ibu tuh menceritakan yang rambutnya keriting ini bang. Katanya 2 hari yang lalu ini ada anak kecil yang tertabrak kereta kelindes. Dia itu lagi main layangan. Nah terus si ibu, aku langsung kayak tiba-tiba air mata kayak yang sedih. Terus si ibu ngomong gini, apa mungkin ngerasa masih hidup lah ya bang ya, maksudnya kayak yang soalnya yang belum meninggal atau gimana ya, tapi persis teh itu rambutnya keriting, ibaratnya kayak yang, tapi alhamdulillah ya maksudnya nggak dipertemukan dengan ya kalau misal dia gitu ya, nggak dipertemukan dengan yang wujud aslinya gitu loh bang, ngerti kan maksudnya ngerti. Tabrak. Teteh bener itu mah anak kecil bu, maksudnya dan apa yang aku lihat sama teman aku ini tuh sama, maksudnya yang satu lurus, yang satu keriting, sama gitu loh bang. Jadi kayak yang si ibunya langsung kayak yang, atuh ya teteh, atuh logika aja, masa jam segini ada anak kecil udah bangun kayak gitu kan. Terus aku coba yang, ibu berhenti dulu ya, maksudnya make upnya, maksudnya nanti dulu ya, oh ya minum dulu aja. Nah akhirnya aku disediain minum bang, air teh anget deh kalau nggak salah, teh anget. Ya coba kayak untuk nenangin dulu gitu ya. Aku lanjut ngehijabin pengantinnya kan. Nah si pengantinnya ini langsung cerita lagi, Teteh kok bisa? Udah kan gak bisa ceritain lagi gitu ya. Kita tuh udah coba nenangin diri gitu ya bang. Ingat lagi ke situ, tapi ada lagi yang mancing nah, di situ gitu, lagi. Teteh kok bisa? Tapi iya tahu teh gitu kan. Biasa kita suka ngobrol-ngobrol gitu ya sama klien. Akhirnya pengantin juga kayak cerita lagi bang gitu, kayak apa sih namanya, Teh kok bisa sih gitu, itu bener yang Teteh lihat gitu. Terus jadi kayak iya udah deh. Dan ternyata apa ya, kalau kata bahasa Sunda itu, aku sama teman aku ini udah kayak apa sih, kewenehan tuh, jadi kayak udah kebawa gitu loh bang. Kebawa suasana gitu ya. Maksudnya kayak yang tadi saudaranya menunjukkan ruang make up, tapi kita udah kayak ngelihat sosok
si ini dan kayak hipnotis begitu iya jadinya ya? gitu. Jadi kayak padahal si abang ini tukang tenda ini tuh kayak yang nih teh di sini, tapi yang kita denger tuh aku sama si Niki tuh ngedenger kayak tuh ikutin aja anak ini. Dan itu sama, maksudnya kayak pas kita berdua ngobrol gitu ya, aku sama si Niki ngobrol, lu ngedenger gak apa yang si abang ini ceritain gitu kan? Yang lu ngedenger apa? Si abang itu nyuruh kita ngikutin anak itu, dan itu sama, aku pun ngedenger kayak gitu. Nah akhirnya kita kayak udah selesai make up, nah si pengantin langsung biasa ke pelaminan kayak gitu. Kayaknya kumpul dong aku, terus ada salah satu tim juga gitu. Kayak nanya, ih emang bener ya lu gitu, biasa kan sambil ngobrol-ngobrol gitu. Emang lu bener ya gini. Pokoknya sama persis si Niki sama aku yang ngerasain tuh sama bang. Dari yang si tukang dekor menyampaikan gitu ya, yang kita dengar tuh bukan itu gitu. Dan pokoknya sama si Niki ini. Nah akhirnya kayak padahal deket banget ya, deket parah. Diarahinnya itu yang bener-bener aneh banget, maksudnya kayak lagian aneh banget sih Ca, lu tuh ya jam segini ada anak kecil gitu. Tapi kan gimana ya, kita yang udah dari awal tuh kayak akhirnya diceritain tuh iya dari awal ngelihat begal lah, terus ngelihat ini, jadi kayak dari perjalanan aja udah kayak ini loh bang, udah aneh banget hari itu tuh, udah bener-bener aneh banget gitu. Nah sesudah after wedding itu kejadian aneh lagi. Jadi kayak yang udah kejadian itu badan lemes ya bang, maksudnya kayak yang disebut meriang enggak, jadi kayak lemes aja gitu ya. Harusnya besoknya itu aku kalau nggak salah make up bridesmaid deh, ada make up lagi, dan itu sampai aku share job ke temen tim yang lain gitu, saking nggak kuat gitu ya. Capean. Nah suami itu tapi kayaknya bukan kecapean juga, ini suami tuh kayak yang ke ustadz gitu loh bang, ke ustadz kayak yang nanyain ini tuh sampai aku tuh sampai dikasih minum. Terus tuh kayak ngomong gimana sih, kayak oh ini mah ini kayak udah kebawa. Ternyata aku tuh bang dari seharian itu tuh, jadi dikasih minum biasa ya, kayak air doa lah gitu. Pokoknya dari kejadian itu sampai kayak trauma untuk jalan ke Batu Tulis itu. Jadi setiap kalau ada weddingan ke arah situ kayak udah lewat Bogor aja gitu, kayak ke kota, jadi kayak setrauma itu bang. Jadi kayak walaupun nggak ngelihat begalnya gitu ya, terus nggak ngelihat sosok yang disebut menyeramkan enggak gitu ya, tapi kayak yang iya ngapain gue gitu, harusnya tahu ya itu jam 2:30 ada anak kecil, maksudnya kayak udah kebawa gitu bang. Jadi kayak udah deh gitu, pokoknya sempat break untuk nggak make up dulu. Jadi bener-bener kayak badan tuh bener-bener dari kejadian enak. Itu berarti nggak ngambil job dulu untuk sementara gitu. Ngambil. Gara-gara kejadian yang iya. Makanya aneh juga kayak yang aduh itu tahun yang bener-bener di hari yang sama, satu hari itu bener-bener kejadiannya yang aneh. Dari semua cerita yang Kak Nisa sampaikan tadi ya, Kak Nisa ceritain semua itu, aku punya pertanyaan yang sedikit apa ya kalau boleh bilang aneh. Yang pertama itu kejadiannya begal. Itu kan Nisa nggak lihat sama sekali. Sama sekali nggak lihat. Cuma si Niki ini yang lihat. Nah iya betul. Itu keanehan yang pertama. Yang kedua keanehannya itu dari lokasi parkir mobil. Tadi kan seperti yang Kak Nisa cerita, kelihatan si tendanya segala macem. Kok bisa? Iya. Sampai dibawa jarak kurang lebih sampai 1 jam perjalanan gitu. Betul. Itu apa karena posisi dari awal berangkat mungkin udah kecapean kah? Atau emang nggak tidur sama sekali? Enggak sih, tidur cukup. Maksudnya kayak udah, karena aku kan muak dari 2018 ya bang. Jadi kayak setiap ada wedding pasti kayak oh jam segini pasti udah isa aku selalu tidur. Jadi cukup gitu untuk tidur tuh, jadi kayak aman sih gitu kalau untuk istirahat kayak gitu, aman gitu. Cuman ya enggak sih bang, maksudnya bukan ini juga ya, maksudnya bukan kecapean juga, cuman aneh aja, maksudnya kayak teman aku ngelihat aku yang enggak gitu. Terus teman aku yang sosoknya yang begal itu matanya melotot gitu, bawa parangnya sampai dijelasin gitu. Tapi aku ngelihat sama sekali itu sampai ke belakang tuh enggak, sampai ke belakang mobil gitu ngeliatin enggak ada gitu. Soalnya ini ada 3 keanehan. Yang pertama dari begal.
Iya. Yang kedua anak kecil. Mm-mm. Yang ketiga kucing. Makanya satu hari itu ya. Di, Masya Allah. ibaratnya di waktu yang sama, tiga keanehan ini itu kan yang tiba-tiba anak kecil itu hilang, Mm-mm. kayak kehilangan jejak. Mm-mm. Yang berikutnya yang lebih ibaratnya yang lebih detailnya kucing. Mm-mm. Betul. Deket kan, Mm-mm. posisi kayak ibaratnya kayak bersebelahan gitu dengan Mm-mm. koper yang ditaruh. Mm-mm. Tiba-tiba hilang. Iya betul. Itu aja udah aneh banget gitu kan. Mm-mm. Dan pas kejadian itu langsung mikir sih Bang, kayak yang pas udah kayak sadar gitu ya, kayak oh, mungkin si kucing itu kayak ngegesek-gesek koper ya, apa nyuruh kita pergi gitu ya. Iya. Sampai kita yang berdebat, aku sama si Niki itu berdebat, pas kita lihat lagi nggak ada gitu. Tapi bener si kucingnya tuh yang kayak tetepnya gimana sih Bang, kayak nggak mau diusir, padahal kita yang awas gitu, kayak ngegebahin lah kalau itu tuh nggak mau pergi. Pas debat-debat kayak gitu hilang sendiri gitu. Mungkin si kucing ini salah satu yang mencegah kalian berdua untuk nggak nyari si anak kecil itu lagi. Mungkin ya. Cuma siapa yang tahu dengan 3 kejadian kayak gitu di waktu yang bersamaan, ibaratnya. Ngeri juga sih kayak gitu. Sosok aneh anak ya? kecil Iya betul. ketabrak kereta. Nah itu kejadian anak kecil yang ketabrak kereta itu lokasinya di kebun pedes itu. Betul. Kejadiannya siang, sore. Kalau pagi? untuk kejadian nggak tahu sih ya, karena aku kan diceritain sama ibunya gitu ya, kayak yang 2 hari yang lalu ada yang tertabrak ya. Mungkin kalau anak kecil main ya siang kali ya Bang ya, Siang antara sekitar siang sore gitu. kayak gitu mungkin. Untuk kejadian aku kan nanya ibu siang apa sore gitu, nggak menanyakan itu sih, cuma si ibu kayak yang iya 2 hari yang lalu ada yang anak kecil tertabrak kereta, dia lagi main layangan gitu. Berarti orang sekitar situ ya kalau bisa sampai kejadian seperti itu ya. Izin ke ada pesan ke Kak? Oke, mungkin dari pengalaman yang Kak Nisa alamin ini, mungkin Kak Nisa ada pesan yang ingin disampaikan ke orang-orang yang di MUA ini. Boleh. Silakan. Oke, buat teman-teman MUA di sana, pokoknya tetap harus hati-hati karena kita kerja pagi ya, bukan pagi lagi, malam bahkan Dini Bang hari. untuk berangkat tuh ya, dini hari. Pokoknya tetap sebelum berangkat itu kita harus berdoa, jaga kondisi, pokoknya istirahat yang cukup. Itu benar-benar kayak yang modal inilah, Modal utamanya. modal utamanya kita harus benar. Ya apalagi MUA yang salut sih sama MUA yang dia sendiri di motor, cewek, itu salut banget sih gitu. Pokoknya tetap hati-hati untuk MUA, teman-teman MUA di sana ya. Oke, terima kasih Kak Nisa telah membagikan sama-sama. ceritanya. Luar biasa banget pengalamannya dalam 1 malam Iya betul. mengalami 3 kejadian aneh. Oke, terima kasih buat cerita semuanya. Iya sama-sama. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan dan mendengarkan cerita kita dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang senang dengan ceritanya, kalian bisa ngeklik videonya dan kirim insight-nya ke Instagram kami. Nanti kami akan mengirimkan hadiah untuk kalian. Dan kini kita hadir di 2 platform. Yang pertama ada di YouTube, yang kedua ada di Spotify. Bagi teman-teman yang ingin menonton ceritanya atau mendengarkan ceritanya, bisa langsung ke channel YouTube kita. Untuk teman-teman yang ingin mendengarkan, kalian bisa langsung dengarkan di Spotify. Buat teman-teman yang suka dengan ceritanya, kalian bisa like, comment, and subscribe channel kita. See you on next KPR. Bye-bye. Iya, sama-sama.